Selamat pagi Bu Aziza. Selamat pagi Bu Eka. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi ceritanya nanti Bu Aziza kan akan melakukan supervisi akademis. Iya. Satu rangkaian terdiri dari praobservasi, kemudian ada observasi, diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Iya. Seperti itu. Nah sebelum ke sana, kiranya Bu Aziza bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kamera. Ya, baik. Mohon izin Bu Eka ya. Okay. Baik, perkenalkan saya Siti Nur Aziza. Saya guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Ngrabakan. Saya di sini sudah lama. Jadi nanti di sini kita akan sharing dengan Bu Eka tentang apa yang akan saya lakukan di kelas nanti ketika supervisi. Baik, terima kasih Bu Aziza. Sekarang ngajar kelas berapa Bu Aziza? Saya ngajar kelas 12 Bu. Kelas 12. Ya, kelas 12. Oke, kelas 12 ya. Sebelum kita mulai percakapan praobservasi ini, ya. Bu Aziza, dari Bu Aziza sendiri, apa hal-hal yang ingin nanti dengan peroleh dari hasil kita ngobrol ya, kurang lebih 15-20 menitan lah ya. Ya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali Bu Eka karena jenengan telah mengajak saya untuk berkolaborasi di kegiatan yang positif ini. Jadi dalam kegiatan observasi ini saya berharap nanti ada sistem timbal balik dari kita berdua ketika nanti saling bekerja sama dalam proses pembelajaran yang nanti akan kita lakukan. Nanti saya harap di sini saya mendapatkan ilmu-ilmu baru atau pengalaman baru yang mungkin sebelumnya belum saya ketahui, sehingga dari kegiatan ini nanti bisa saya ketahui dan juga lebih mengembangkan pada proses pembelajaran yang menarik. Baik. Berarti pengennya nanti setelah kita melakukan percakapan praobservasi, Bu Aziza bisa mendapatkan umpan balik, secara tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas, di SMA Ngrabakan tentunya ya. Oke, terima kasih Bu Aziza. Semoga nanti percakapannya berjalan dengan lancar. Kita mulai nggih. Untuk mata pelajarannya berarti bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Di kelas tepatnya kelas berapa ini? Di kelas 12.1. 12.1. Baik. Materinya yang akan diobservasi di KD ini sebenarnya ada dua. Yang pertama yaitu mencermati informasi dari sebuah teks. Kemudian yang kedua yaitu mencari informasi dari ensiklopedia. Nah, nanti pada kegiatan supervisi saya itu mengambil materi yang kedua Bu Eka, karena yang pertama sudah tersampaikan. Yaitu mencari informasi dari ensiklopedia. Itu materinya atau materi pembelajaran kita nanti. Mencari informasi. Untuk tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya nanti anak-anak mampu menemukan sebuah informasi dari sumber yang terpercaya. Yaitu bisa melalui ensiklopedia, Thesaurus, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti atau KKBI. Sumbernya ada beberapa ya? Ada beberapa sumber dalam pencarian informasi yang valid, yaitu 3 hal tersebut tadi. Itu tujuan pembelajaran kita. Oke, yang pertama tadi ada kamus nggih. Ada kamus besar, kemudian ada Thesaurus, ada ensiklopedia. Kalau dilihat dari tujuan pembelajaran seperti ini, adakah area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti di kelas 12.1? Area pengembangannya nanti saya akan memfokuskan kepada anak-anak bagaimana cara memperoleh informasi yang valid dan tepat dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena selama ini anak-anak itu memang menggunakan media internet untuk pencarian informasi, tetapi sumber yang mereka jadikan acuan terkadang belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena semua hal bisa dimasukkan di internet, jadi kita harus pandai-pandai memilah sendiri sumber mana yang valid, mana yang tidak valid. Nah, dari pembelajaran ini saya harap nanti anak-anak mampu mencari informasi sesuai dengan tujuannya dan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, selain itu juga mengenalkan Kamus Besar Bahasa Indonesia di area belajar anak.
Jadi selama ini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hanya sering dipegang oleh Bapak Ibu guru pengampu saja. Karena anak-anak melihat bentuknya saja sudah sudah mengganggu atau sudah males karena bentuknya sangat besar dan banyak sekali isi di dalamnya. Nah, dari pembelajaran ini nanti kita coba juga menerapkan, oh ternyata kamus itu juga ada kuncinya, cara pencariannya yang lebih efisien bagaimana. Jadi kalau sudah terbiasa menggunakan sumber informasi yang valid, itu saya harap nanti anak-anak juga bisa menerapkan pada pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Yang membutuhkan informasi. Betul. Oke, jadi ada 2 yang ingin dicapai ya Bu Azia ya. Yang pertama adalah untuk memfokuskan murid dalam mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Kemudian juga untuk memperkenalkan dan diharapannya anak-anak terbiasa menggunakan kamus dalam kehidupan mereka. Untuk dapat mencapai area pengembangan ini, adakah strategi khusus yang akan dilaksanakan? Nanti dalam pembelajaran yang akan saya lakukan ketika supervisi itu saya menggunakan metode PBL. Ini salah satu cara pencapaiannya. Yang kedua dengan penambahan metode yang kedua, karena di sini nanti anak-anak itu akan membaca. Jadi saya gunakan tambahan metode yaitu SQ3R. Ya, ini nanti salah satu upaya saya dalam mengharapkan anak-anak itu mampu atau mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan kepada mereka. Untuk SQ3R sendiri ini boleh dijelaskan sedikit urutannya? SQ3R ini yaitu metode pembelajaran yang berhubungan dengan teks Bu Eka. Jadi semua teks itu bisa menggunakan metode SQ3R. Dimulai dari survei, itu S yang pertama. Jadi nanti pada pembelajaran berikutnya nanti ini setelah mereka mampu memperoleh informasi dari sumber terpercaya, mereka nanti akan akan melakukan pencarian informasi tentang biografi tokoh. Jadi sebelum membaca biografi tokoh secara lengkap, mereka harus menerapkan dulu yang namanya metode SQ3R. Yang pertama survei pada bacaan yang ingin mereka ketahui, berapa halamannya, oh ini ada sekian halaman dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah survei ada question, yaitu bertanya di sini bisa menjawab pertanyaan yang sudah disuguhkan Bapak Ibu guru atau menjawab pertanyaannya sendiri. Misalnya kalau di biografi disuruh mencari latar belakang pendidikan pengarang misalnya, dia pasti akan mencari atau bertanya pada pendidikannya apa saja ya, itu pertanyaannya dia sendiri yang akan terjawab melalui teks yang mereka baca. Itu yang kedua, question. Yang ketiga ada read. Nah ini berarti proses membaca pada bagian-bagian tertentu yang mereka ingin ketahui. Seperti tadi pertanyaannya latar belakang pendidikan, berarti mereka fokus pada pendidikan di bagian biografi tersebut. Tuh, atau bagian apa sesuai dengan clue yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, yang kedua, R yang kedua yaitu rigid. Rigid itu berarti menyimpulkan pada bagian tertentu dulu, belum menyimpulkan keseluruhannya, tapi pada bagian-bagian misalnya pendahuluannya dulu disimpulkan, oh inti pendahuluannya seperti ini, oh biodatanya ini dan lain sebagainya, oh pendidikannya ini, oh karyanya ini saja. Itu rigid, jadi menyimpulkan sebelum mengambil kesimpulan. Kesimpulan bisa dari tiap paragraf atau dari poin-poin yang mereka anggap penting. Sama seperti menyusun poin lah ini sebenarnya di rigid. Baru yang terakhir review. Ini membuat kesimpulan secara keseluruhan dari apa yang dibaca. Kebanyakan biografi itu kan bukunya pasti panjang, lebar, pokoknya berlembar-lembar. Kalau mereka utuh langsung membaca, silakan dibaca biografi ini. Mereka tidak tertarik tuh. Tapi kalau dengan diberi metode SQ3R, dengan diberi stimulus dengan pertanyaan tertentu tadi, dia akan membaca pertanyaan itu dan akan mencari jawabannya di biografi. Tapi secara tidak sadar mereka sebenarnya sudah membaca semuanya keseluruhan. Cuma tidak konsisten dimulai dari halaman pertama misalnya. Tapi dia mencari pada bagian-bagian sesuai menjawab pertanyaan tadi. Sesuai questionnya tadi. Tapi akhirnya endingnya
dia tetap akan membaca secara semuanya. betul. Cuma prosesnya saja yang berbeda. Oke, Itu kelebihan dari metode SI3R ketika bertemu dengan teks. Itu Bu. Baik, menarik sekali nih sepertinya. Ada lagi strategi yang lain? Kalau untuk PBL itu nanti anak-anak di sini strategi saya beri pertanyaan. Pertanyaan ini berbeda semua. Jadi satu kelompok ini nanti kita juga bentuk kelompok ya Bu Ega. Jadi satu kelompok itu nanti akan saya beri 3 pertanyaan. Pertanyaannya beda semua. Kemudian beda juga dari kelompok yang lainnya. Nanti kurang lebih di kelas 12.1 itu ada 8 kelompok yang sudah saya buat pertanyaannya untuk 8 kelompok, nanti beda semuanya. Gunanya apa? Ya menerapkan tadi proses pencarian informasi tadi. Karena kalau nanti tidak saya bedakan, masing-masing kelompok akan mencari info di kelompok lain, bukan mencari info di sumber yang saya sarankan. Jadi perlu pertanyaan atau tugas masing-masing biar fokus pada apa yang ingin saya terapkan, yaitu memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya atau valid. Betul. Bisa mencegah tindakan ini ya, mencontek. Iya, mencontek atau kurang percaya diri pada hasilnya. Kalau pekerjaannya itu beda-beda, pasti nanti dia berproses sendiri dengan kelompoknya masing-masing. Bu Aziza, ada beberapa strategi yang dipersiapkan khusus yang berhubungan dengan budaya positif. Sebenarnya harus selalu kita tanamkan kepada anak-anak. Misalnya membuat anak itu sadar dengan sendirinya bahwa pembelajaran di kelas itu adalah kegiatan yang harus saling mendukung antara guru dengan murid. Jadi ketika guru datang, itu otomatis mereka kan paham bahwa guru akan memberikan pembelajaran. Dan mereka juga harus sudah siap dengan kedatangan guru, berarti mereka akan melakukan pembelajaran. Nah, itu perlu kita, mungkin yang namanya anak-anak Bu ya, kadang mereka itu sudah asik dengan dunianya sendiri, entah bermain, entah ngobrol, pasti ada rasa yang kenapa kok pelajaran. Nah, itu yang perlu kita tanamkan ke anak. Saya selalu menekankan bahwa pembelajaran itu bisa masuk ke kalian kalau kita saling terbuka. Kalian terbuka menerima ilmu, Bapak Ibu guru juga ikhlas atau terbuka dalam memberikan ilmu. Jadi harus saling saling membutuhkan atau saling memberi tadi. Guru memberi ilmu, siswa menerima, harus saling seperti itu. Jadi itu selalu kita tanamkan di pembelajaran saya terutama. Jadi mereka saya harap juga dengan seperti itu mulai sadar akan kewajibannya masing-masing. Ketika nanti mau mengawali pembelajaran, itu Bu Aziza akan langsung masuk ke tujuannya atau langsung masuk ke materi, atau ada kegiatan-kegiatan lain seperti mereview apa gitu sebelum masuk ke materi utamanya? Proses pembelajaran yang biasanya saya lakukan, dan ini insya Allah nanti juga saya lakukan, ketika pertama kali otomatis kita salam, menyapa, itu pasti ya, menanyakan kabar, absen dan lain sebagainya. Karena ini saya ada di jam terakhir Bu, jam yang rawan-rawan ngantuk dan juga anak-anak itu sudah kurang fokus. Jadi pada setiap pembelajaran saya, sebelum mengawali masuk ke materi, sebelumnya akan saya lakukan ice breaking dulu. Ice breaking ini tergantung materi biasanya Bu, bisa ke permainan secara fisik atau bisa tebak kata dan sebagainya. Nanti yang akan saya lakukan di sini adalah tebak kata sinonim. Jadi ini berhubungan juga dengan materi saya, yaitu pencarian informasi. Sebelum mereka saya kenalkan dengan pencarian informasi yang valid, saya coba dulu di ice breaking ini, yaitu saya beri clue kepada anak-anak tentang sinonim sebuah kata. Saya berikan kamus, kemudian boleh membuka HP atau silakan dijawab sendiri menggunakan pikiran kalian masing-masing. Itu di awal. Jadi mereka akan menjawab sesuai kemampuannya. Ada yang menggunakan kamus sesuai dengan instruksi saya, ada yang mencari di HP sesuai kemampuannya dia, googling. Nah itu beberapa menit nanti di situ sampai pada kita temukan pencarian yang sesuai. Misalnya, oh ternyata anak-anak mencarinya di sini yang terbanyak, Google.
Itu nanti rencana saya di awal. Setelah itu tujuan pembelajaran, menyampaikan tujuan yang ingin saya sampaikan ke anak hari ini apa. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke pemaparan sekilas tentang apa yang ingin kita capai melalui PPT. Jadi diawali ice breaking dulu ya, ice breaking seperti dulu. itu. Untuk kelas 12.1 ini, apakah ada strategi khusus yang dipersiapkan yang berkaitan dengan keyakinan atau kesepakatan kelas? Iya, karena di sini itu seperti tadi Bu Eka, jam terakhir. Sebelum memulai pembelajaran tadi, sebelum masuk kan, kalau sudah ice breaking tadi sudah masuk pembelajaran. Jadi sebelum masuk pembelajaran itu tadi saya membuat dulu atau mengingatkan sih sebenarnya, karena sudah berkali-kali. Jadi setiap masuk di kelas itu saya mesti mengingatkan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama pada pertemuan pertama dulu ketika masuk. Jadi ketika pertama itu kita membuat kesepakatan kelas, kemudian minggu berikutnya adakah tambahan atau adakah revisi seperti itu terus. Kenapa ya? Biar kita sama-sama saling terbuka, saling nyaman. Jadi kesepakatan kelas di situ, karena jam terakhir saya selalu menekankan bahwa ketika jam terakhir itu pembelajaran bisa tercapai kalau saling mendukung, dan dukungan utama adalah dari anak-anak. Dari murid itu sendiri. Jangan sampai misalnya melihat kelas-kelas yang lain sudah buyar, ada yang bermain di luar atau ada yang diberi tugas di luar rame, mereka juga ikut-ikutan. Misalnya ini kok ini dan sebagainya, mengeluh, pengen pulang, pengen apa dan sebagainya. Nah, itu saya tekankan ke anak-anakku. Jadi jangan merusak kesepakatan yang sudah disepakati. Tapi juga gitu saya tambahkan kepada anak-anak, apakah ada kesepakatan yang perlu ditambahkan atau ada yang keberatan atau bagaimana yang kalian mau, itu tetap saya tawarkan. Tapi alhamdulillah di anak-anak kelas 12.1 ini lumayan kondusif. Jadi mereka itu membuat kesepakatan sama-sama menguntungkan Bapak Ibu guru atau menguntungkan saya, juga menguntungkan mereka. Jadi saling melengkapi. Melengkapi. Rencananya untuk kelas 12.1 ini yang ditaruh duluan ice breakingnya dulu atau refleksi kesepakatan kelasnya dulu? Refleksi kesepakatan kelas dulu. Jadi itu sebenarnya sebelum masuk itu langsung saya ingatkan, karena ya seperti tadi Bu, kadang anak-anak itu kalau sudah kelamaan kita ngobrol mereka sudah tidak kondusif lagi, makanya kita taruh di awal. Kita ingatkanlah, sebagai guru mengingatkan bahwa memang seperti itu seharusnya membuat kesepakatan kelas yang sama-sama disetujui warga kelas tersebut. Oke, menarik ini. Kemudian kita tahu ya Bu Aiza, kalau anak-anak itu kan bervariasi nih, ada perempuan, laki-laki, terus kemudian mereka juga tingkat kesiapan belajarnya juga berbeda-beda. Adakah sebuah rencana dari Bu Aziza berkaitan dengan hal itu? Iya, kalau di kelas itu tidak mungkin semua kemampuannya sama. Betul. Baik, pokoknya kelas manapun tetap ada yang menonjol, ada yang kurang menonjol, ada yang sangat aktif, ada yang tidak aktif, ada yang pendiam dan sebagainya. Makanya dalam proses pembelajaran saya sering membuat kelompok. Jadi berkelompok, pembelajaran secara berkelompok. Dan kelompoknya pun di sini juga, kalau saya misalnya bebaskan, itu pasti mereka akan memilih pada teman-teman yang mereka sukai atau teman-teman yang akrab saja dengan mereka. Walaupun saya beri kebebasan untuk memilih, tapi tidak terlalu bebas juga. Contohnya, silahkan membentuk kelompok. Saya beri tawaran 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi otomatis seperti ini mereka akan mencari, bukan hanya pada komunitas yang biasanya mereka kumpul bersama dan sebagainya. Mereka akan terpisah, tapi bertemu dengan kelompok yang lain. Dan saya harapkan di sini dari kelompok yang berbeda-beda ini nanti bisa menghasilkan sebuah ilmu baru yang memang semuanya menguasai, karena bukan hanya bergantung pada salah satu anak. Karena anak itu kadang kalau disuruh milih kan seperti tadi, cari yang pintar atau cari yang aktif. Jadi menghindari itu, insya Allah nanti saya akan menerapkan seperti ini dulu. Dan ini tidak selalu seperti itu Bu, mungkin kadang dengan absen, mungkin kadang dengan permainan juga, mengambil kartu dan lain sebagainya. Nanti berkelompok sesuai nomor yang
dikasih itu. Tapi nanti insya Allah yang di kelas 12 ini saya menggunakan kelompok yang 2 laki-laki 2 perempuan. Insya Allah itu sudah bisa mengacak dari keseluruhan isi kelas. Keseluruhan. Jadi ada beberapa kelompok, direncanakan 8 Rencana tadi saya ya? dengan jumlahnya itu ada 8 kelompok. 8 kelompok Ya. yang diberikan tugas dengan tema berbeda. Tugasnya berbeda semuanya, sama-sama persamaannya mencari informasi. Tuh. Tapi perbedaannya, pertanyaannya berbeda, sumbernya juga berbeda-beda. Ada yang bersumber dari ensiklopedia. Ensiklopedia itu kan ada beberapa macam ya Bu. Ada Wikipedia, ada termasuk Thesaurus tadi, ada juga yang dari Wikipedia internasional itu khusus bahasa Inggris itu juga ada. Jadi sistem pencarian online itu yang naungannya terbesar adalah ensiklopedia. Tapi ensiklopedia itu punya cabang-cabang sendiri. Kalau pengen sastra berarti khusus ensiklopedia sastra. Nah nanti di pertanyaan itu saya bedakan. Dari satu kelompok nanti pertanyaannya saya gabung. Ada yang sejarah secara umum, bisa sejarah sebuah tari, sebuah musik atau film. Kemudian ada juga dari biografi, misalnya tokoh tertentu. Kemudian ada lagi berikutnya yaitu bisa ke pahlawan atau sastrawan. Jadi mereka otomatis akan mencari pada bidangnya masing-masing. Bisa dicari di kamus ataupun di pencarian online ensiklopedia itu tadi. Oke, tadi Bu Eza menyatakan ada 3 jenis sumber yang rencananya akan dipakai besok ya. Ada kamus, thesaurus, sama ensiklopedia. Nah, ketiga-tiganya ini dibebaskan kepada siswa atau mungkin kelompok 1 nyari dari kamus, seperti apa ini? Ini karena pertanyaannya tadi beda. Iya, betul. Otomatis anak-anak akan mencari pada ketiga sumber itu sesuai dengan pertanyaannya. Sesuai dengan pertanyaan. Karena misalnya kalau kita di situ biografinya tokoh tertentu, otomatis mereka tidak akan mencari di kamus. Karena kamus itu hanya arti kata atau makna atau sesuatu yang berhubungan dengan kosakata bahasa Indonesia. Tapi kalau pertanyaannya itu misalnya di situ dia mencari sesuatu makna tertentu, berarti dia mencarinya di kamus. Jadi sesuai karena pertanyaannya sudah berbeda, maka hasil pencariannya pun nanti pasti berbeda-beda sesuai dengan clue yang didapatkan per kelompok itu. Betul. Berarti kalau saya tangkap di sini ada strategi diferensiasi konten sekaligus proses ya. Kontennya juga beda karena pertanyaannya beda. Terus pencariannya kan juga ada beberapa macam. Betul. Jadi mereka terserah mau cari yang mana yang sesuai. Kemudian juga prosesnya juga berbeda. Baik. Nah sekarang kita lebih fokus lagi nih Bu Aiza ya. Ketika nanti saya akan melakukan pengamatan, rencananya kalau dilihat di jadwal ada di hari apa ini Bu Aiza observasi ini kita? Ada di hari Jumat. Jam ke-7 sampai 8. Jam ke-7 sampai 8. Ini memang jam rawan sekali. Iya Bu, memang karena yang kelas 10 itu ada jadwal pramuka, jadi sudah tidak anak-anak konsentrasinya terpecah, sudah kurang kondusif nih. Kalau pramuka biasanya kan kebanyakan di lapangan, nah mereka itu kelasnya di samping lapangan. Jadi memang butuh strategi, bener-bener strategi tertentu baru yang bisa membuat anak-anak itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah dari beberapa strategi tadi yang benar-benar ingin saya untuk observasi nanti di bagian mana Bu? Dari nanti ya Bu, saya harapkan ketika kita melakukan observasi, saya butuh masukan pada terutama di proses penerapan metode-metode yang saya ingin gunakan tadi, seperti penerapan SQ3R. Menurut jenengan apakah penerapan itu sudah benar-benar berjalan atau belum? Terus selain itu juga kesepakatan kelas yang sudah saya susun atau kita jalankan dari dulu itu memang menurut jenengan itu sudah memang berhasil atau perlu saya tingkatkan kembali? Atau disiplin positif apalagi yang perlu saya tingkatkan? Kemudian apakah pembelajaran diferensiasi yang saya tadi katakan ada proses, ada konten itu menurutnya jenengan itu apakah sudah masuk atau perlu ada tambahan apalagi yang perlu saya lakukan? Karena ini nanti juga akan menjadi perbaikan bagi saya untuk pembelajaran berikutnya baik di kelas itu maupun di kelas yang lainnya. Baik.
Oke, sudah saya catat ini Bu Ya. Azizah. Semoga nanti setelah kita melaksanakan percakapan ini, terus kita observasi di Ya. hari Jumat, poin-poin ini akan benar-benar saya amati biar nanti kita bisa mendiskusikannya lebih jauh lagi. Ya, itu saya tunggu sekali Bu Eka masukannya nanti. Nggih. Sebagai penutup, barangkali Bu Azizah bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil percakapan tadi. Nah, kesimpulannya berarti ketika kita melakukan pembelajaran di kelas bahwa semua proses itu bisa berjalan lancar jika diawali dengan persiapan terlebih dahulu. Betul. Jadi persiapan apa yang sudah kita laksanakan itu nanti bisa kita terapkan di kelas dan itu akan sangat membantu kita dalam proses pembelajaran. Baik untuk diri kita sendiri maupun dapat diterima oleh anak. Dan tentunya dengan penggunaan strategi maupun metode pembelajaran yang sesuai, yang tepat, yang bisa membawa anak untuk enjoy ketika pembelajaran di kelas. Jadi perasaannya Bu Azizah seperti apa setelah melakukan percakapan ini? Saya kok merasa sedikit tenang dan juga berharap. Punya harapan bahwa nanti saya dapat masukan. Oh ternyata ketika ini kan saya sudah PUED ya misalnya. PUED ingin melakukan strategi yang sudah saya kemukakan tadi dan pikiran saya kan ini sudah benar kan gitu. Tapi saya kok merasa ini apa lagi ya? Merasa penasaran dengan apa yang nanti akan jenengan kemukakan setelah kegiatan observasi atau supervisi nanti. Baik, jadi tertantang sih Bu. Ada tantangannya. Dari ini saya ini bener nggak sih ya? Nanti harus benar-benar saya lakukan. Jadi termotivasi untuk benar-benar melakukan apa yang sudah saya terapkan atau sudah strategi yang saya lakukan di situ. Baik, terima kasih Bu Azizah. Semoga nanti sama-sama kita bisa saling memberikan masukan yang konstruktif untuk anak-anak di SMA Tunggrabagan. Thank you untuk waktunya. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Azizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa, walaupun siang tetap semangat. Baik, hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, masih ingatkah kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Pada pembelajaran kemarin? Tentang teknik membaca cepat. Teknik membaca cepat itu kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk menemukan sebuah informasi. Itu adalah teknik membaca cepat. Baik, untuk pertemuan kali ini, setelah kemarin kita mencari informasi dengan penggunaan teknik membaca cepat, yaitu ada scanning, ada skimming, kita juga sudah menerapkannya langsung di informasi, yaitu berupa buku teks. Kita sudah membaca secara langsung. Pada pertemuan hari ini, nanti kita akan menemukan sebuah informasi dengan teknik yang sama, yaitu teknik membaca cepat, bisa scanning maupun skimming, tapi sumbernya berbeda. Kalau kemarin sumbernya adalah buku teks, kalau sekarang mencari informasi sumbernya di ensiklopedia. Pernah mendengar ensiklopedia? Ada yang pernah, ada yang tidak. Padahal itu sudah kalian geluti setiap hari loh. Cuma mungkin istilahnya kalian belum familiar dengan kata ensiklopedia. Nah, nanti pada pembelajaran kali ini kita akan membahas, melaksanakan atau melakukan langsung bagaimana cara memperoleh informasi atau sebuah data dari sumber yang terpercaya, yaitu sebuah pencarian informasi yang dinamakan ensiklopedia. Itu. Mau tahu lebih lanjut tentang ensiklopedia? Tunggu pada proses selanjutnya. Baik, berikutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini ya, saya tidak bosan, tidak jenuh untuk mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelasnya perlu kita ganti atau ada yang perlu kita perbaiki? Kemarin kan saya selalu memperhatikan sebelum mulai pembelajaran dengan kalian
Karena pembelajaran kita kan jam terakhir. Saya selalu mengingatkan anak-anak, karena waktu kita itu jam terakhir, itu tantangannya lebih besar daripada jam-jam yang lain. Makanya sebelum memulai pembelajaran kan selalu saya ingatkan, ya kan? Bahwa kita harus pulang sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Selain sesuai dengan jadwal, juga sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Kira-kira adakah yang ingin mengubah atau menambahkan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama? Mengurangi pulang. Waduh, kalau itu kelihatannya tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Karena kalau nanti kalian pulang lebih dulu, berarti kita belum bisa memulai pembelajaran. Jadi, enggak apa-apa, kesepakatan kita tambahi misalnya. Karena habis sholat, biasanya anak-anak kan datangnya ada yang 1-2 baru datang tidak bersamaan, karena kita itu jam terakhir karena habis sholat itu biasanya molor di waktu sholat. Jadi bagaimana kalau kita tambahi kesepakatannya, kalau kita masuk kelas paling maksimal 5 menit setelah waktu sholat, bagaimana? Sepakat atau tidak? Ada yang tidak, ada yang sepakat. Kalau tidak 5 menit, bagaimana tawaran kalian? Berapa menit kira-kira datang? Ada yang 15, ada yang? Kok 30? Ada yang 15, ada yang? 15. Berarti 15 menit sesudah sholat kita harus di kelas semuanya. Itu ya? Baik, tadi saya sudah menawarkan 5, kamu nawar 15. Sekarang berarti saya tawar lagi jadi 10 menit. Bagaimana kira-kira? Sepakat? Berarti tetap 15 menit. Ya, baik. Kalian sudah menyepakati 15 menit, oke. Karena memang kadang kita terkendala di air juga ya. Kadang air tidak nyala dan lain sebagainya. Jadi, baik kita tambah kesepakatan kelas kita bahwa setelah sholat 15 menit maksimal kita harus sudah ada di kelas untuk menerima pembelajaran. Dan juga pulangnya maksimal itu jam 3 baru maksimal minimal jam 3 baru boleh pulang, tidak boleh kurang dari jam 3. Itu kesepakatan kelas yang sudah kita terapkan beberapa hari. Saya akan selalu mengingatkan biar kalian itu di kelas tidak terburu-buru, tidak melihat jendela terus, tapi fokus pada pelajaran kita. Baik, sudah bisa menerima kesepakatan kelasnya? Baik, kalau sudah, sekarang kita lanjut. Bagi anak-anak yang sudah aktif atau sudah benar-benar melakukan kesepakatan kelas, saya ucapkan terima kasih ya. Untuk anak-anak perempuan itu biasanya memang lebih disiplin, tapi laki-laki ternyata tidak kalah disiplin. Kalian juga sudah melakukan itu dengan baik. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada anak-anak yang sudah melakukan kesepakatan kelas dengan baik dan juga maksimal. Berikutnya nanti langsung kita pada pembelajaran kita, yaitu mencari sebuah informasi dari ensiklopedi. Kira-kira kalau saya bertanya, tadi saya sebenarnya sudah bertanya ya, apakah kalian pernah mencari informasi di ensiklopedia? Belum pernah? Jadi khusus buka ensiklopedi untuk mencari sesuatu. Sudah pernahkah melakukan hal seperti itu? Belum. Setelah itu, biasanya kalian mencari informasi itu dari mana? Ayo masuk. Nah, ini beberapa anak yang belum menerapkan kesepakatan kelas dengan baik. Jadi, tidak apa-apa karena dia sudah izin. Jadi, itu sudah berkurang lah dari biasanya. Baik, lanjut. Bagaimana kalian mencari informasi ketika membuka HP kalian masing-masing? Kalian biasanya buka apa? Buka Google, buka TikTok. Selain itu, WA. Pencarian informasi berarti yang paling utama adalah buka Google. Ya, di Google. Nah, nanti coba kita mengurangi kebiasaan ini. Google itu semua informasi bisa kita masukkan di Google. Baik informasi yang sudah pasti atau informasi yang positif maupun informasi yang kurang positif. Semuanya bisa dimasukkan Google.
Alangkah baiknya jika kita itu mencari informasi dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya apa? Ya seperti ensiklopedia tadi. Itu adalah sebuah sarana pencarian informasi online yang sudah bisa dipertanggungjawabkan karena isinya sudah memuat hal-hal yang sudah teruji secara klinis. Karena di situ sebuah bisa penelitian, bisa buku yang sudah sumber jelasnya ada. Jadi nanti kita belajar untuk mengarah ke sana. Membiasakan diri memperoleh informasi bukan hanya googling secara umum, tapi pada sumber yang terpercaya. Baik, kalau pencarian yang lain selain Google, tidak ada? Tidak ada. YouTube, pencarian ya. Pernah mendengar kata thesaurus? Thesaurus itu juga semacam pencarian. Kalau Wikipedia, pernah mendengar? Nah, sebenarnya kalian itu sudah familiar kok dengan hal-hal positif seperti itu. Wikipedia, thesaurus itu adalah anak buahnya dari ensiklopedia. Seperti subjudul. Kalau ensiklopedia itu yang atas, umum. Tapi kalau thesaurus, kemudian Wikipedia, itu di bawahnya. Jadi sama, kamu mencari di 3 sumber itu hasilnya bisa dipercaya. Nanti kita bahas itu lebih lanjut lagi. Berikutnya, kamu sebelum saya ajak untuk mempelajari ini lebih lanjut, biar kamu bisa ternyata mencari di situ mudah. Biar punya gambaran, mari kita lakukan ini. Saya punya sebuah kata sinonim dan antonim. Ini nanti yang bisa langsung tunjuk tangan. Kalau tidak ada yang tunjuk tangan, saya tunjuk. Tenang, kalian mengoperasikan HP semua kan? Nah, nanti bisa dimanfaatkan karena materi kita adalah tentang dunia online atau internet, jadi bisa dilakukan. Baik, sinonim kata kreatif. Sinonim kata kreatif. Yang langsung bisa angkat tangan. Sinonim kata kreatif. Coba cari. Sinonim kata kreatif. Yang ketemu duluan silakan angkat tangan. Silakan. Apa? Inovasi. Benar, maju. Silakan maju. Ya, bawa HP-nya. Kemudian sinonim kata ramah. Ya, Beni? Baik. Ramah, baik, maju. Hadap sini, nak, hadap sini. Baik. Setelah ini sinonim. Berikutnya antonim kata aktif. Antonim kata aktif. Pasif, benar, maju. Ayo. Awas. Kemudian antonim kata kumuh. Antonim kata kumuh. Kumuh. Bersih, maju. Lina. Nah, sekarang yang lainnya diam dulu. Kenapa saya suruh maju membawa HP-nya masing-masing? Dari Beni, kamu tadi menjawab apa, Ben? Sinonim kata? Apa lagi? Iya toh. Sinonim kata ramah. Sinonim kata ramah. Kamu menemukan jawaban baik dari sumber apa? Dari pikiran sendiri atau dari googling? Pikiran sendiri. Kemudian Kotim, kamu menemukan sinonim kata kreatif dari mana? Google. Google langsung ke KBBI. Kemudian Usfatun, antonim kata kumuh? Langsung dari pikiran. Lina? Dari Google. Google-nya apa? Brandly. Nah, dari jawaban anak-anak yang beragam tadi, ternyata pencarian yang tercepat ketika kita membutuhkan informasi, selain didukung dengan daya pikiran kita masing-masing, media juga mempengaruhi.
Sekarang sumber utama ketika kita membrowsing sesuatu kalau berhubungan dengan soal yaitu aplikasi ada namanya Brainly. Itu cara menjawab soal dengan sangat cepat beserta penjelasannya. Kalian ternyata sudah main di sana. Kemudian yang paling tepat dari keempat ini, kalau kita berbicara dengan dunia internet, kalau ditanya makna kata atau arti kata, itu yang kita tuju yang paling tepat adalah Siti Nur Khotimah. Kenapa? Karena dia memperoleh jawabannya dari kiblat atau dari sumber yang benar. Bahasa Indonesia itu sumbernya atau kiblat yang kita jadikan acuan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sejarah atau makanan khas apa itu misalnya? Misalnya saya cari apa ya? Oh iya, saya cari misalnya sejarah Kota Tuban. Boleh, kalian boleh browsing cara mencari sesuatu, silakan biar tahu tampilannya. Nah, browsingan kalian itu nanti ada di paling atas, yang paling atas ini, diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini buahnya ini. Nah, inilah nanti kita harus menggunakan teknik SI3R. Jadi penggunaan tekniknya nanti untuk memperoleh informasi yang ada di sini. Jadi ada banyak informasi kalau kamu baca keseluruhan tanpa menggunakan teknik atau metode, kamu akan kebingungan dan butuh proses yang lama. Ya, kan banyak. Ini cuma sejarah Kota Tuban banyak. Ada yang mencari informasi lain? Muncul. Muncul banyak kan? Makanan khas mana gitu ya? Boleh. Nah, nanti penerapan metode SI3R itu di sini. Survei, kamu lihat semuanya. Lihat semuanya. Waduh, ini banyak, ini apa yang saya butuhkan? Langsung ke pertanyaannya, kamu disuruh nyari apa? Misalnya, kalau disuruh Bupati Tuban itu dari yang pertama sampai terakhir siapa saja? Berarti kan fokus pada bupatinya, kan seperti itu. Tergantung pertanyaan di situ minta apa, langsung fokus pada apa yang dicari. Ini ya, ini kalau ensiklopedia secara umum. Sekarang kita praktek lagi. Ini tutup. Berikutnya setelah umum tadi apa? Khusus, ensiklopedia khusus. Ensiklopedia Tari Nasional. Coba kamu ketik juga. Boleh tari, boleh apa, tidak apa-apa. Ini saya contohkan tari aja. Cari di pencarian yang pertama. Nah, di sini muncul. Baru kamu ketikkan misalnya sejarah tari Gambyong. Nah, tari yang paling atas. Yang paling atas. Nah, ini muncul semuanya. Oh, mulai dari gerakannya, penggunaannya, ciri khusus dan lain sebagainya. Jadi silakan cari informasi sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Kira-kira nanti paling tidak itu lahir tahun berapa, kemudian mulai berkarya itu tahun berapa, sampai tahun berapa, terus karyanya apa saja, itu kan yang penting.
presentasi di ruang Tapi nanti maju semuanya. Itu nggak semua, itu maju semuanya. Buka dulu. Saya ingin menyampaikan. Ini nggak apa-apa. Dia presentasi. Dibagi ya. Ya, baik. Ada yang sudah selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan hasil pencarian kami dari Wikipedia atau ensiklopedia dari tari tortor. Tari tortor berasal dari Batak, Provinsi Sumatera Utara. Tortor merupakan bagian penting dalam upacara adat, Kepulauan Adat Batak. Melalui tortor, masyarakat Batak menyampaikan harapan dan doa. Nama tortor berasal dari bunyi tangan kaki dan nada rupa bata yang terbuat dari kayu sehingga menghasilkan suara bunyi tortor. Ada juga beberapa gerakan tortor. 1. Umpan gudot merupakan gerakan seluruh badan di mana pusat daya gerakannya bertambah pada telapak kaki dan tumit. 2. Mangal gerakan pinggang yang dimulai gerakan ini diikuti oleh anggota tubuh lain seperti tangan, jari, dan Tolong yang lainnya disimak ya. Pandegal dan dua telapak tangan yang terbuka diangkat ke atas secara perlahan-lahan. Sibukna gerakan bagian leher. Hampurana ekspresi yang tampak dari wajah penonton tari. Oke, itu saja dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Tadi kelompoknya Kotik menyampaikan tentang tari tortor ya. Tari tortor berasal dari daerah mana? Dari daerah Batak. Yang kenapa dikatakan tortor karena tadi ada bunyi hentakan kaki ketika mereka melakukan tarian. Jadi tor karena hentakan
itu disebut tari tortor. Tepuk tangan untuk kelompoknya Kotim. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok yang sudah pilih salah satu saja ya. Pilih salah satu saja. Silakan disepakati sama kelompok mana yang akan kalian konsultasikan. Ingat, yang belum jelas nanti boleh ditanyakan. Ayo, kelompok yang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saudari dan teman-teman saya ingin menyampaikan informasi yang telah kami dapatkan dari ensiklopedia yang menjelaskan tentang tokoh Maudy Ayunda. Nama lengkap Ayunda Pasha Zimongsia. Nama panggilan Maudy Ayunda. Lahir 19 Desember 1994. Umur 29 tahun. Lahir di Jakarta. Pekerjaan aktris, model, aktivis, penulis, penyanyi, dan penulis. Suami Maudy Ayunda melakukan hidupnya di dunia hiburan melalui film pena produksi Milestone pada tahun 2005. Kemudian ia membintangi beberapa film seperti Lawas, Redline, dan dalam karir musik, Maudy merilis album pertamanya pada tahun 2011, Panggil Aku, dengan single hitsnya berjudul Tiba-Tiba Kita Bersama. Dan saat itu Maudy telah merilis 3 album, 1 Panggil Aku, 2 Lemon, 3 Oxygen. Setelah 2 album ini, main judul dan Election 2013 dan The Hidden Steps 2021, ia juga kerap mengisi soundtrack dalam film yang dibintanginya. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari kelompok yang kedua, kelompoknya Nisa tadi yang dicari siapa? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda itu adalah seorang aktris atau pemain film atau pemain sinetron. Kira-kira tadi kalian mencarinya itu di kolom pencarian apa? Ensiklopedia apa? Ensiklopedia nasional. Jadi nasional itu beragam, bisa sejarah, bisa juga film, bisa juga budaya, bisa semuanya. Baik, kelompok kedua sudah, berikutnya kurang 1, 2, 3, 4, 5, kurang 5 kelompok. Ayo sudah. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, ketika presentasi boleh ditanyakan ya. Misalnya sumbernya dari mana atau tanya apa, silakan langsung pada yang melakukan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami cari di informasi ensiklopedia sastra Indonesia yang menceritakan sastrawan Acep Zamzam Nur. Nama lengkapnya ialah Muhammad Zamzam Nur Ilyas, anak sulung dari Kiai Haji Ilyas. Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 28 Februari tahun 1960. Penyair yang berasal dari etnis Sunda, dibesarkan dalam lingkungan pesantren Cipasung, Tasikmalaya. SMA di Jakarta,
Tamat pada tahun 1980 yang menjadi santri di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Dia sudah bekerja di berbagai media massa cetak, antara lain Harian Pikiran Rakyat. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di berbagai media massa cetak, antara lain Pikiran Rakyat, Horizon, Kalam, Dewan, Sastra, Republika, Kompas, dan Media Indonesia. Selain menulis sajak, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, ia juga menulis esai sastra. Dia mulai menulis sejak tahun 1976. Dia mengembangkan dunia penyairannya sejak tinggal di Bandung. Kemunculan sosok menyatakan bahwa anak jumlah yang nilai dengan dunia lainnya disampaikan saya dan Ayu dengan hubungan di alam dan diungkapkan nilai dari sehingga menjadi selanjutnya anak Mulia menyatakan bahwa gambaran yang disampaikan oleh ayo bisa dilanjut tempatnya. Ayo, dalam karirnya sebagai penyair Acep Zamzamur telah memperoleh beberapa penghargaan dari berbagai pihak, dari Lembaga Bahasa Jawa Sastra Sunda, sebuah lembaga kesastraan di Bandung, yang memperoleh hadiah sastra 2 kali, yakni tahun 1991 dan tahun 1993 untuk jenis puisi Sunda yang dikarangnya. Pada tahun 2001 dengan kumpulan puisinya di luar kata, yang memperoleh penghargaan penulisan karya sastra dari Pusat Bahasa Parlemen Media Nasional. Sudah selesai? Nah, sebelum ditutup, karena tadi yang dibacakan ini tokoh apa tadi? Tokoh sastrawan Indonesia. Mungkin dari kita masih banyak yang belum mengenal siapa toh Acep Zamzamur itu siapa? Kira-kira dari kalian semua adalah yang ingin bertanya atau kurang jelas mengenai apa yang disampaikan oleh kelompoknya kita? Ada? Tidak. apa karya yang paling terkenal? Apa karya yang paling terkenal dari tokoh sastrawan? Ayo silakan disebutkan. Karya yang paling terkenal apa? Apa karya yang paling terkenal dari tokoh yang sudah kalian sebutkan tadi? Tadi kan sudah kalian sebutkan tadi karya-karyanya itu ada apa saja. Sebutkan saja yang paling terkenal di situ apa? Tadi yang sudah kalian sebutkan kumpulan puisinya di luar kata. Kumpulan puisi di luar kata. Itu adalah karya Acep Rosidi yang paling terkenal pada masanya. Ya, ada pertanyaan lain? Ada. Silakan dulu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika tadi ada kendala dari teman saya, informasinya kurang jelas, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang lainnya disimak. Kami di sini ingin mempresentasikan jawaban kami yaitu tentang tari kapur sirih yang kami cari di Ensiklopedia Nasional. Tari kapur sirih, tarian tradisional dari Jambi. Jadi tarian penyambutan simbol bahwa masyarakat Jambi siap menerima tamu tersebut. Penari membawa kapur sirih dan sirih tak jadi. Tari kapur sirih umumnya didampingi oleh para wanita, namun ada yang menambahkan penari pria sebagai pendukungnya. Gerakan dalam tarian tersebut biasanya memiliki gerakan yang lemah lembut dari para penari. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya terlalu singkat ya. Tidak. Penjelasannya singkat, padat dan jelas itu tentang tari sekapur. Kira-kira ada yang perlu kalian tanyakan lagi nggak? Apa yang dimaksud tari sekapur sirih itu? Ya, oke. Apa makna dari tari sekapur sirih? Apa makna dari tari sekapur sirih? Tari penyambutan. Tari Bahwa masyarakat Jambi siap menerima tamu. untuk kalau oh ya, Kenapa namanya dinamain tari kapur sirih? Apa mbak? Pantas karena penarinya menggunakan kapur sirih. karena tariannya menggunakan Kapur sirih. kapur dan Sirih. sirih. Makanya disebut tari sekapur. Ya, silakan diulang. Dan itu saja yang kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya, kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang mencari sebuah informasi di sumber yang sudah kita lihat, yaitu tentang sumbernya di mana? Sumbernya di mana? Jadi dari pembelajaran hari ini tolong disimak, silakan kembali ke depan lagi. Silakan kembali ke depan. Presentasi sudah selesai. Mari kita untuk pelajaran hari ini. Sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan dulu sebentar mengenai apa saja hal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Mencari sebuah informasi dari sumber yang kita pilih, yaitu sumbernya ensiklopedia. Kenapa kita harus mencari informasi pada sumber yang jelas? Karena internet itu sifatnya umum, semua informasi kita bisa memperolehnya di sana. Tapi kita sebagai orang yang bijak harus mampu mengelola informasi dengan benar, menggunakan dengan baik. Kalau kita tidak bijak dalam menggunakan informasi, maka kita akan tersesat di sana. Nah, itu sebagai pelajar kalian tidak boleh sembarangan dalam mencari sebuah informasi. Informasi yang kita peroleh harus bisa dipertanggungjawabkan. Yaitu karena kita bicara tentang informasi atau mencari sebuah ilmu tambahan mengenai hal-hal yang kita butuhkan dalam pembelajaran sehari-hari, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia, maka kita memilih sumber yang jelas, yaitu sumber ensiklopedia. Sebenarnya bisa kita cari di kamus, tapi karena kamusnya itu tidak mungkin kita bawa kemana-mana, maka kita lebih mudah dalam mencari pencarian di sistem yang sudah ada di handphone kita masing-masing, yaitu secara online. Itu hal-hal yang bisa kita simpulkan hari ini. Berarti nanti setelah pembelajaran ini saya harap kalian lebih bijak lagi dalam pencarian informasi. Harus memiliki sumber yang jelas dalam memperoleh informasi. Baik, nah tadi review dari presentasi kelas tadi
beberapa kelompok sudah melakukan diskusi dengan baik sekali, sudah lancar. Kemudian masih juga ada beberapa kelompok yang mungkin kurang serius dan sebagainya. Itu mari kita perbaiki di kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Tetap ingat bahwa kalian mampu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kalian dan harus bisa bertanggung jawab. Disuruh berdiskusi mampu, disuruh presentasi mampu. Itu berarti salah satu bentuk tanggung jawab kalian sebagai pelajar yang baik. Mungkin sebelum saya tutup, adakah yang ingin kalian tanyakan lagi? Baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Saya Pagi Bu Aziza. Selamat pagi Bu Eka. Kayak senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bu Aziza. Pertemuan yang berapa ini Bu Eka ya? Kemarin juga. Iya, sudah ketemu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eka. Alhamdulillah. Ceria hari ini. Ceria hari ini. Kemarin. Nggih. Gimana Bu Aiza perasaannya setelah selesai melakukan kegiatan mengajar di kelas 12.1 kemarin? Iya, ini kemarin ketika pra itu sedikit agak berdek. Ini kira-kira persiapannya sudah sesuai atau belum? Terus apa yang kurang dan lain sebagainya. Ternyata setelah dilaksanakan di kelas, hal tersebut lumayanlah dari pra yang kita lakukan itu membawa dampak yang baik untuk hasil ketika observasi kita kemarin di kelas. Terus setelah itu perasaan saya tentunya lega. Lega ya. Iya, lega dan juga apa ya? Sedikit fresh. Ternyata kalau pembelajaran itu kita susun dengan sedemikian rupa, mulai dari persiapan dan juga bahan-bahan yang kita butuhkan, metode dan sebagainya kita siapkan dengan baik, ternyata di kelas kita juga bisa menghasilkan sebuah pembelajaran yang kondusif, yang bisa diikuti anak-anak dengan senang. Betul. Jadi alhamdulillah sekali lancar Bu Eka sampai hari ini. Oke. Nanti ini kita akan melakukan sebuah percakapan pasca observasi, yang mana ini adalah sebuah rangkaian dari supervisi akademis. Ada pra-observasi, kemudian observasi di kelas. Nah, kali ini adalah kegiatan pasca observasi. Nah, dari Bu Aiza sendiri, adakah sesuatu yang ingin didapatkan nanti selama kegiatan percakapan pasca observasi kita nanti? Iya. Tentunya banyak sekali ya yang ingin saya dapatkan. Kemarin ketika observasi ada beberapa hal mungkin yang belum begitu maksimal sesuai dengan rencana. Misalnya kemarin ketika anak-anak karena materi itu adalah mencari sumber informasi. Di situ karena memang yang harus saya fokuskan adalah di pencarian informasi online atau daring, yaitu ensiklopedia. Tapi pencarian di situ tidak hanya di ensiklopedia, karena terkadang anak-anak itu juga ada yang terkendala tentang sinyal, HP, mungkin tidak punya paketan dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada sistem pencarian yang kedua, yaitu Thesaurus. Itu juga bisa dipilih anak-anak jika dia tidak bisa online pada saat itu. Kemudian yang ketiga yaitu yang bisa kita sediakan secara langsung, yaitu sumber informasi yang diperoleh dari buku. Karena di sini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, kita mencari informasi untuk memperoleh sebuah kata yang benar, memaknai kata, itu kita bisa memperoleh informasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemarin kan kita sudah membawa kamus-kamus itu di kelas, jadi anak-anak yang terkendala dengan sinyal, dengan handphone tadi bisa mencari informasi di KKBI tadi. Dan kemarin sudah terlaksana. Sebelumnya anak-anak kaget tuh ya, itu buku apa kok besar sekali, tebal seperti kitab suci katanya. Karena memang anak-anak itu ternyata belum familiar dengan penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana cara menggunakan mencari informasi Bu, sedangkan di situ banyak sekali halamannya dan sebagainya. Tapi ternyata setelah kemarin kita coba, kemarin kan kita sudah mencoba mencari informasi di ensiklopedia secara online melalui HP-nya anak-anak yang bisa digunakan. Begitu juga dengan mencari informasi langsung dari sumber buku yang ada, dibuka juga. Nah, di situ punya apa ya, kendala masing-masing Bu. Ketika online itu ternyata anak-anak lebih cepat.
Lebih cepat, mencarinya. oke. Kalau sinyalnya ada itu lebih cepat. Tapi karena membuka kamus itu butuh mencari daftar isinya, membuka halaman, jika halaman itu ada di tengah atau terakhir, itu ternyata butuh waktu yang lebih Butuh lama. waktu yang lebih lama. Mungkin dari sini nanti saya pengennya apalagi ya kira-kira yang bisa kita manfaatkan agar pembelajaran itu memang benar-benar bisa diterapkan kepada anak pada semua golongan. Jadi gitu. Mungkin nanti Bu Eka bisa menambahkan apa lagi yang perlu kira-kira yang saya perlu lakukan terkait metode maupun model pembelajarannya biar anak-anak tetap senang dan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi intinya harapannya Bu Aziza nanti kita ngobrol ini nanti ada apa ya istilahnya reflektif atau pengembangan lebih jauh dari hasil kegiatan mengajar kemarin ya. Yang sudah kita lakukan kemarin. Baik, oke. Sekarang saya ingin tahu dulu karena kita sudah menghabiskan waktu 2 kali jam pelajaran ya, 2 kali 45 menit di kelas 12.1 kemarin. Menurut Bu Aziza sendiri, apakah apa saja hal-hal bagus yang sudah terjadi selama pembelajaran tersebut? Disiplin positif ini ya. Bisa di situ ya. Ya. Karena di kelas 12.1 itu Bu ya. Kalau saya itu termasuk enjoy ketika ada di kelas tersebut. Kenapa? Karena anak-anaknya itu memang benar-benar sudah sadar diri akan apa ya? Akan ketika waktunya pelajaran ya sudah kita pelajaran. Itu sudah tertanam di diri mereka masing-masing, terbuktikan dari ketika mereka masuk. Jadi tanpa saya ngobrol, ayo masuk, itu mereka sudah masuk semuanya. Karena awalnya, karena ini kan di jam terakhir, proses pergantian jam terakhir dari sholat ke jam terakhir itu memang agak apa ya, anak-anaknya kebanyakan di luar. Tapi di kelas 12.1 tanpa dikomando, ketika gurunya sudah dari jauh mendekat, sudah masuk sendiri. Itu salah satu nilai plus menurut saya. Jadi tanpa diobrak mereka sudah sadar sendiri. Dan ketika di kelas, ini ketika sudah proses pembelajaran berlangsung, anak-anak itu langsung mengeluarkan bukunya. Ini juga salah satu apa ya, menurut saya sudah nilai plus sendiri bagi kelas tersebut. Tanpa ada komando, ayo keluarkan buku, karena memang sejatinya kan pelajaran harus mengeluarkan buku. Tapi terkadang memang ada anak juga yang seperti itu. Tapi di kelas 12.1, alhamdulillah kalau hal seperti itu sudah masuk di kegiatan positif mereka. Terus ketika pembelajaran itu mereka mendengarkan dengan antusias karena memang di kelas itu kebanyakan perempuan, hampir 60% perempuan, jadi apa ya, lebih kondusif menurut saya. Kemudian ketika berkelompok juga mereka langsung ketika saya instruksikan silahkan berkelompok, misalnya 1 kelompok 2 laki-laki 2 perempuan, langsung mencari kelompoknya sendiri-sendiri. Jadi ada kurang lebih 4 poin hal-hal yang positif yang menurut Bu Aziza sudah berjalan dengan lancar di kelas tersebut ya. Tidak perlu penekanan kembali karena memang itu sudah. Ini kalau kita kaitkan dengan rencana pengembangan diri kita di awal ya Bu Aziza ya. Jadi hasil percakapan praobservasi kita kemarin ada 3 area pengembangan yang akan sama-sama kita amati. Saya konfirmasi ulang ya Bu Aziza. Yang pertama adalah nanti murid bisa mencari sumber informasi dari jenisnya menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah murid dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses yang direncanakan Bu Aziza. Yang ketiga adalah murid bisa menerapkan disiplin positif, dalam hal ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas dari kelas 12.1. Kalau dilihat dari 3 area pengembangan tersebut, apakah menurut Bu Aziza ada sesuatu yang masih menimbulkan seperti, wah harusnya saya bisa nih lebih dari ini? Atau mungkin sudah bagus semua di area tersebut? Bagaimana menurut Bu Aziza? Saya ulas dulu dari pengembangan yang pertama Bu ya. Silakan. Satu-satu gitu Bu. Satu-satu lebih enak. Jadi di area pengembangan yang pertama tadi, anak mampu mencari sebuah informasi dari sumber yang jelas. Itu memang sudah terlaksana dan saya dari pembelajaran ini saya bisa membedakan bahwa anak itu sebelumnya ketika disuruh browsing atau googling, misalnya mencari arti kata, dia langsung buka Google.
Nah, Google di sini memang sumber segala informasi. Tapi yang seperti yang kita tahu bahwa Google itu kan semua informasi bisa dimasukkan, entah itu hoax atau fakta, semuanya bisa masuk. Tapi dengan penerapan ini, anak-anak itu jadi tahu, misalnya dia mencari tokoh sastrawan, pengen tahu biografinya. Kalau buka Google biasa kesulitan, maka dia butuh buka ensiklopedia sastrawan. Jadi di situ itu, tapi juga hal tersebut punya kendala, Bu. Kendalanya seperti tadi, jika anak itu tidak punya jaringan, mungkin tidak punya paketan atau apa, nah itu juga salah satu kendala. Berarti dia harus beralih ke pencarian informasi yang tersedia saat itu, yaitu dengan menggunakan kamus. Sedangkan ketika pembelajaran itu memang hampir 80% mereka menggunakan informasi pencarian secara daring atau online. Jadi menurut mereka yang punya fasilitas lebih enak online karena mudah daripada membuka kamus. Tapi juga ada yang menggunakan kamus, 20%-nya ada yang tadi yang tidak punya paketan, yang tidak punya paketan, itu pakai kamus. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa, Bu? Yang kedua itu adalah tentang murid dapat melaksanakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses seperti yang sudah direncanakan. Seperti tadi, karena sumber informasi kita itu beda-beda, ada yang memperoleh informasi dari kamus, ada yang memperoleh informasi dari online atau ensiklopedia, maka di situ juga mereka nanti pada pencariannya hasilnya mereka berbeda-beda. Contohnya, kalau mencari biografi, otomatis biografi tidak bisa kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pencarian hal-hal seperti itu dia harus mencari pada sistem pencarian online. Makanya kemarin di clue yang saya berikan, ada yang mencari kata, ada yang mencari biografi, ada yang mencari misalnya sejarah tertentu. Nah, di situ nanti per kelompok beda-beda semua, Bu. Jadi hasilnya juga beda. Ada yang carinya di online, ada yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau makna kata misalnya sinonim, antonim, itu saya arahkan ke kamus karena pasti ada semuanya. Jadi bedanya di situ dari clue yang diberikan pada masing-masing kelompoknya. Jadi di sini harapannya Bu Aiza kalau saya tangkap nih ya, dari penjelasan dengan tadi, dengan memberikan berbagai macam sumber tugas yang berbeda, ada yang mencari toko, ada yang mencari kata, ada yang mencari sejarah. Tujuannya nanti adalah anak-anak bisa bertukar informasi kalau di forum presentasi ya, ketika seperti presentasi itu ya. mereka tahu semuanya dan juga dia memperoleh informasi tersebut dari mana sumbernya. Karena memang dari awal KD kita kan memang sumber informasi yang valid. Yang valid, dapat dipertanggungjawabkan ya. Oke, terus yang ketiga itu tentang ini Bu Aziza, penerapan disiplin positif. Dalam hal ini kesepakatan kelas. Nah, itu kesepakatan kelas kemarin seperti yang saya jelaskan di awal, Bu, yang ini jam terakhir. Itu rawan-rawan ngantuk dan juga rawan-rawan pulang sebelum bel. Itu memang sudah kondisi kita seperti itu. Mungkin kadang 10 menit sebelumnya sudah pulang dan lain sebagainya itu. Nah, di sini berusaha saya tekankan bahwa memang kalau sebelum jam pulang, entah kelas manapun sudah buyar tidak boleh pulang. Itu dari kesepakatan yang pertama, kesepakatan berikutnya sekarang sudah berkurang. Jadi ketika mereka tidak ada yang pulang, mereka tetap diam saja. Tapi mungkin ada yang berundel, Bu sudah ada yang pulang. Tapi tidak semua kelas mengatakan seperti itu. Tapi memang masih ada, Bu, kendala-kendala seperti itu. Bu, itu kok sudahlah seperti itu masih ada. Cuma tidak semua anak mengatakan hal demikian. Dan juga mengenai kesepakatan kelas ini juga, Bu, ya. Ini ada juga beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita perbaiki lagi di kemudian hari, yaitu tentang anak-anak itu kadang mengatakan sesuatu atau berkata kepada temannya itu sedikit guyonan, itu kurang mengarah ke bullying seperti itu, mengarah ke kata-kata yang menjatuhkan temannya. Misalnya ketika satu kelompok ada yang mengetahui lebih awal, kamu benar nggak jawabanmu ini, nah seperti meremehkan, itu terkadang masih ada, Bu. Dan itu mungkin nanti yang akan saya buat kesepakatan kelas berikutnya lagi. Jadi lebih menanamkan saling menghormati atau saling menghargai pendapat orang lain ketika bekerja sama dalam kelompok. Itu mungkin yang sedikit kurang kemarin belum saya tekankan di kegiatan kesepakatan kelas itu. Jadi ada keinginan untuk menambahi aspek itu di kesepakatan kelas ya.
Tentunya pasti ada, butuh lagi pembenahan lagi. Baik, di sini apakah Bu Aiza berkenan kalau saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin? Oh iya, tentunya itu sebagai modal saya untuk memperbaiki apa kekurangan yang belum saya lakukan kemarin, Bu. Silakan. Baik. Kita lihat dari masing-masing poin atau fokus area pengembangannya Bu Aiza ya. Untuk yang pertama adalah kegiatan murid untuk mencari dan mempertanggungjawabkan informasi menggunakan berbagai macam sumber, ada yang pakai kamus, ada yang pakai Wikipedia online dan sebagainya. Di sini saya melihat di masing-masing kelompok murid itu secara aktif. Jadi ada pembagian peran di situ, ada yang bertugas mencari, ada yang mencatat, dan saya melihat interaksinya itu positif di setiap kelompoknya. Kemudian untuk yang kedua tentang pelaksanaan diferensiasi, proses dan juga konten, karena di situ ada beberapa kelompok, jadi 8 kelompok ya Bu Aiza ya. 8. Itu sudah terlihat anak-anak antusias di sana Bu Aiza dan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian untuk yang ketiga adalah tentang penerapan disiplin positif. Di sini sebelum memulai pembelajaran Bu Aiza sudah meluangkan waktu 5-8 menit kalau saya amati untuk merefleksi kesepakatan kelas. Betul. Jadi ada pendapat di situ yang oke anak-anak silakan mengajukan pendapat tentang kesepakatan kelas kita. Ya, jadi sudah ada refleksi terhadap kesepakatan kelas mereka sendiri. Kemudian poin yang terakhir ini adalah poin tambahan tentang penggunaan metode SQ3R. Yang mana ini kalau di kelas 12.1 ini apakah yang pertama kali atau sudah beberapa kali Bu Aiza metode kalau ini? Di kelas 12 ini baru pertama, cuma di kelas 10, kelas 11 itu sudah beberapa kali Bu. Sudah beberapa Karena kali. memang SQ3R itu dicocok untuk apa ya, sebuah teks, menganalisis teks, dan di sini nanti kan fokusnya ke biografi. Fokusnya ke biografi. Oke, jadi walaupun ini baru pertama kali diterapkan di kelas 12, saya melihat ini sudah ada ini ya, runtut ya. Jadi dimulai dari survei dulu, kemudian question dulu, kemudian riset sampai diakhiri dengan review. Baik. Sekarang ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan tentang hal-hal yang menarik ya. Yang saya amati ada di kelas kemarin. Oke, yang pertama adalah tentang saya mengamati murid-murid itu tidak merasa canggung sama sekali untuk bertanya kepada Bu Aiza, walaupun itu laki-laki. Laki-laki mereka berani untuk bertanya, angkat tangan kalau ada kendala dan kesulitan. Bagaimana Bu Aiza bisa menciptakan interaksi positif seperti itu di kelas? Gini Bu, anak-anak usia SMA seperti ini itu sifatnya sering bosan. Begitu. Jadi saya berusaha untuk apa ya, setiap pembelajaran itu punya perbedaan. Kalau dulu kemarin sudah ini, besok apa lagi. Jadi saya usahakan seperti itu Bu. Jadi mereka itu punya rasa tertarik, punya rasa penasaran. Ini kira-kira pembelajaran kali ini Bu Aiza mau memberi materi apa? Saya pernah ditanya seperti itu. Terus sekarang materinya apa lagi? Saya itu terharu Bu ketika ditanya seperti itu. Benar. Karena apa ya? Oh ternyata anak itu antusias. Karena mereka memang senang menggunakan hal-hal baru. Betul. Jadi walaupun kita loh kemarin cuma menggunakan metode SQ3R yang sebenarnya itu metode membaca biasa, membaca, membuat kesimpulan kan seperti itu, menandai yang penting cuma kalau kita buat seperti itu sebuah apa ya, permainan juga kemarin dengan sinonim, antonim, ayo anak-anak maju, itu mereka ternyata senang seperti itu daripada langsung kita jelaskan materi bla 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 dari A sampai Z terus sampai akhir awal. Ternyata dia memang suka seperti itu. Diawali dengan permainan dulu, ice breaking seperti kemarin. Tentunya ice breaking itu mengacu pada materi kita, yaitu kemarin penggunaan sinonim dan antonim. Jadi memang gitu Bu, kita harus sebagai guru harus inovatif tentunya. Jangan hanya monoton misalnya menggunakan metode itu saja dalam pembelajaran. Memang kita harus membutuhkan waktu yang lebih banyak sih sebenarnya untuk melakukan persiapan itu. Tapi insya Allah jika itu bisa terlaksana maka anak-anak juga akan senang. Apa yang kita beri, nah itu juga yang akan kita dapatkan nanti. Terus ini yang termasuk saya lihat menarik juga, ketika Bu Aiza itu keliling dengan penuh kesabaran dan keuletan, keliling ke setiap kelompok untuk mengamati proses perkembangan mereka. Nah, apa yang Bu Aiza dapatkan dari hasil berkeliling seperti itu?
Ini seperti yang saya tadi katakan, di clue yang keberapa tadi, ada kadang satu kelompok itu memang ada yang sudah kompak sekali, Betul. sudah membagi tugas dengan rata, ini dan saling percaya, kamu Betul. ini dan benar, langsung disepakati. Tapi terkadang kita juga sebagai guru harus tahu bahwa semua kelompok tidak mungkin seperti itu. Pasti ada kelompok-kelompok yang notabene dia itu tidak ingin dengan dia, mungkin entah itu karena bukan temannya atau bukan bukan teman dekatnya atau apa, kan Betul. pasti ada seperti itu. Makanya kemarin ketika saya keliling itu ya memang harus seperti itu, dan ketika menemui seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada kelompok itu yang kurang percaya Yang dengan kurang- anggota kelompoknya, Kurang ini kompak sudah ya. kamu cari beneran toh, ini sudah benar tak ada yang meragukan seperti itu. Makanya kita sebagai guru harus menjadi penengah. Apapun hasil yang sudah dikerjakan oleh teman kita harus kita hargai, itu perlu kita tanamkan pada proses Masing-masing kegiatannya. kelompok ya. Kalau sudah berakhir kan sudah selesai, tapi kalau masih proses kan kita harus biar lebih nggak boleh seperti itu. Oke, Gitu. baik. Terus yang terakhir ini Bu Aziza, saya mengamati setelah selesai sesi diskusi kelompok, Ya, itu kan ada presentasi ya. ya. Nah ini kan jenengan kemarin pakai metodenya siapa yang sudah siap silahkan Ya, maju terlebih dahulu. Adakah alasan dibalik keputusan jenengan untuk memilih strategi tersebut? Karena kalau kita lihat kan bisa juga diurutkan Bisa, dari kelompok satu kelompok kan satu gitu, dulu, iya. kelompok dua, mungkin ada Kalau alasannya. saya itu gini Bu, saya itu tidak suka anak itu tertekan Bu. Oh begitu. Iya. Karena kenapa? Kalau tertekan misalnya kelompok satu maju dulu sesuai urutan, mungkin Betul, mereka betul. akan maju. Tapi jika itu tidak langsung dari hatinya, tidak dari intrinsiknya dia, jiwanya mereka akan maju dengan gerundel, Betul. dengan tidak senang, dengan keberatan dan sebagainya. Tapi saya itu suka yang siapa yang sudah selesai silahkan maju. Maju dulu. terlebih dahulu. Entah sekarang atau besok kamu tetap maju. Paling saya cuma seperti itu saja. Oh, begitu. Jadi penekannya cuma kamu sekarang atau besok pasti maju. Jadi silahkan kamu tentukan pilihanmu mau sekarang atau besok. Nah itu ternyata Oke. anak-anak memang yang sudah siap ya benar-benar maju tanpa harus saya paksa. Seandainya nih kan pasti jenengan punya target, Iya. hari ini harus berapa kelompok nih yang Iya. maju. Ternyata setelah waktu tunggu masih belum ada nih yang mau maju atau masih belum ada yang ready. Padahal waktu kita kan terbatas ya. Terbatas. Kira-kira kalau ada hal seperti itu, apa strategi yang akan Bu Aziza lakukan? Kalau memang sudah mentok misalnya saya tunggu sampai 15 menit dan sebagainya Betul, belum betul. ada yang maju, saya tanya dulu kamu kurangnya di mana, kendalanya apa. Nah Oke. dari sekian kelompok yang belum, saya tanya kendala yang paling sedikit, misalnya Bu saya kurang satu, Oh. yang sana kurang dua, ya sudah satu dulu enggak apa-apa maju gitu. Betul. Baik, menarik sekali nih Bu Aziza ini ya. Saya akan mengkonfirmasi ulang Iya. tentang hal-hal yang menurut Bu Aziza tadi lebih bisa dikembangkan lebih jauh. Iya. Yaitu yang pertama adalah tentang kendala teknis dalam pencarian informasi Iya. kalau kita menggunakan online. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk melaksanakan disiplin positif lebih jauh lagi, Iya. terutama yang berkaitan dengan verbal atau tindakan anti bullying. Iya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk melaksanakan ini ya diferensiasi yang lebih bervariasi lagi di setiap pembelajarannya. Ya. Nah, kalau melihat dari kejadian-kejadian ini, adakah rencana pengembangan atau tindak lanjut yang ingin Bu Aziza laksanakan? Ya, rencana saya atau tindak lanjut yang ingin saya laksanakan, saya harap nanti saya bisa menciptakan lagi hal-hal yang lebih menarik. Oke. Atau hal-hal yang lebih bisa membawa siswa itu agar lebih antusias lagi dalam proses pembelajaran, lebih maksimal dalam setiap pembelajaran yang saya berikan dengan bisa menunjukkan misalnya hasil pekerjaannya yang meningkat. Oke. Misalnya kalau sebelumnya ini kalau misalnya beda materi Bu ya, kalau sebelumnya membuat puisi misalnya, mereka misalnya sebelumnya menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi, akhirnya mereka bisa membuat tanpa meniru. Tanpa meniru sama Ya, sekali. mungkin seperti itu. Jadi ini tantangan saya Bu, saya harus bisa mengembangkan lebih lagi tentang proses pembelajaran yang saya berikan ke anak nanti. Baik, ada lagi? Selain itu juga tadi tantangan saya itu bagaimana cara bisa membuat anak itu tidak
ngomong sesuatu yang kurang menyenangkan kepada temannya, karena kalau mereka ngobrol itu kadang ketika kita dengarkan kok gitu sekali gitu. Nah itu juga tantangan saya, Bu, bagaimana memberikan pemahaman gitu loh, kalau jangan ngomong sesuatu yang suka menyinggung perasaan orang lain. Untuk yang persiapan keinginan untuk melakukan hal-hal yang menarik di pembelajaran berikutnya, seperti apa ini yang menarik menurut Bu Azia? Kegiatan seperti apa yang menarik? Mungkin bisa pengennya di outdoor, Bu. Oh, pengennya di outdoor. Ya. Tapi ini mencari juga materi yang tepat, Bu. Mungkin bisa di kelas-kelas yang lain atau misalnya materi yang lain, pembelajaran di luar kelas misalnya. Atau pembelajaran yang langsung bersumber misalnya ke perpus dan sebagainya, langsung misalnya kalau novel bisa langsung saya ajak ke perpus. Oh, seperti itu. Juga, jadi pengen seperti itu. Keluar dari kelas gitu ya, rencananya ya. Keluar dari kelas untuk memperoleh inspirasi secara langsung. Keluar dari kelas. Nah, pembelajaran yang menarik yang istilahnya kalau saya simpulkan tadi tidak seperti biasanya ya. Iya, tidak seperti biasanya. Menurut Bu Azia, kalau ada kegiatan pembelajaran seperti itu, panjenengan akan mengatakan, oh pembelajaran saya berhasil, kalau seperti apa? Berhasil ketika semua anak bisa mengikuti dengan senang. Oh, dengan senang ya. Jadi untuk hasilnya itu yang penting prosesnya. Jadi ketika anak sudah senang, sudah melakukan, nah itu menurut saya sudah berhasil, Bu. Jadi semua pembelajaran itu runtut gitu ya? Runtut, anak mengikuti, anak senang, dan nah itu sudah berhasil. Entah nanti misalnya ketika presentasi atau apa tadi, oh ini kurang begitu tepat, nah itu nanti. Yang penting itu dulu dilaksanakan secara benar dan senang. Jadi dilihat dari prosesnya ya, keterlibatan anak itu maksimal atau mungkin masih malu-malu seperti itu ya? Oke, adakah mungkin bahan atau alat pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan outdoor learning ini, Bu Azia? Kalau seperti tadi misalnya materi berikutnya saya ini kan novel, nah ini di perpus itu karena memang perpus kita itu di fiksinya itu terbatas, Bu. Betul. Dan kemarin itu hampir anak-anak itu saya sudah hampir baca semuanya. Nah, mungkin itu nanti kendala saya. Bu, ini loh saya sudah, ini pasti akan seperti itu. Nah, ini juga kendala sih, Bu. Kendala nanti yang akan saya hadapi ketika melakukan pembelajaran di perpus tadi atau di outdoor tadi. Karena memang cuma fiksinya cuma sedikit, jadi sudah terbaca hampir lah yang sudah baca itu. Jadi ada rencana lebih jauh lagi membawa ke perpus yang lebih lengkap lagi seperti itu ya. Seperti itu, semoga bisa. Apakah hal ini membutuhkan kolaborasi atau dukungan dari pihak lain? Iya, tentunya. Jika misalnya perpustakaan itu bisa menyediakan buku yang lebih lagi, otomatis ya itu akan mendukung saya dalam pembelajaran. Jadi butuh sekali kolaborasi dengan perpustakaan, dengan apa, itu juga pasti akan menyangkut ke berbagai pihak. Betul sekali. Jadi waktunya nanti menyesuaikan materi yang akan dipilih untuk ke outdoor learning ya? Iya, tergantung materi apa nanti. Dan ini rencananya yang terdekat itu tadi, yang terdekat novel. Ini minggu kapan ini Bu Azia? Minggu depan, Bu. Oh, minggu depan ya? Minggu depan. Sebelum UTS pokoknya. Berarti sebelum UTS itu materinya sudah novel. Iya, sudah novel. Betul. Sementara mau dicoba di perpus ini dulu atau bagaimana? Mau saya coba di sini dulu, Bu. Oh, betul. Karena kan ya tidak semua anak itu suka membaca. Pasti ada beberapa yang tidak. Mungkin ya biarlah nanti mereka saya pengen tahu dulu komentarnya bagaimana. Oh, seperti itu. Iya, tapi saya coba dulu di sini. Nanti hasilnya bagaimana untuk evaluasi ke depannya. Daripada membaca novel misalnya dibawa ke kelas kan ya kurang efisien juga, jadi mending anak-anak saya ajak ke perpustakaan. Betul. Untuk yang poin kedua ini Bu Azia tentang kesepakatan kelas yang pengen dimasuki tindakan anti bullying tadi, apakah itu membutuhkan kolaborasi atau bantuan dari pihak-pihak lain Bu Azia? Perlu, Bu, sebenarnya. Perlu nggih. Anak sering berkata-kata yang kurang menyenangkan atau berkata suka menyinggung, itu kan pasti hubungannya dengan perilaku. Perilaku mungkin bisa ditambahkan, ditekankan oleh BK atau oleh kesiswaan atau Bapak Ibu guru yang lain juga. Jika semua pembelajaran itu menekankan hal-hal seperti itu, jangan berkata-kata yang kurang menyenangkan, pasti kebiasaan itu akan sedikit terkurangi. Rencananya untuk kegiatan merefleksi kesepakatan kelas itu akan dilaksanakan kapan?
Kalau refleksi kesepakatan kelas itu sebenarnya setiap, misalnya kemarin kan sudah bertemu, awal lagi itu selalu direfleksi, Bu. Oh, berarti setiap Iya, pembelajaran karena kalau pasti ada anak-anak refleksi itu tidak ya. diingatkan, terkadang mereka itu bukan ada yang lupa beneran, ada yang pura-pura lupa. Oke. Kenapa? Karena kalau di kelas ini saya mesti jam terakhir, itu pasti saya sepakat, ayo ingat ya kesepakatan kelasnya, tidak boleh mengajak pulang sebelum jamnya, itu pasti selalu saya ingatkan. Yuk biar seperti tadi, biar kondusif ketika pembelajaran. Kan enggak enak, Bu, ya ketika kita menerangkan terus anak-anak, pulang Bu, kan gitu kan enggak enak juga, mereka juga enggak enak, guru juga enggak enak. Baik. Jadi disiplin positif atau budaya positif Ya. tadi dikatakan berhasil apabila seperti apa, Bu Azia? Apabila semua anak bisa melakukan, anak guru bisa melakukan dengan senang, enjoy tanpa paksaan. Tanpa paksaan Iya, ya. tentunya Jadi itu yang paling wajib, Bu. Karena kalau hanya kita marahi misalnya, ayo ini, mungkin ketika saya di situ kan tidak hanya karena saya, tapi kalau itu bisa kita lahirkan dari diri masing-masing, itu akan bertahan lebih lama. oke. Sama seperti yang tadi ya, yang sudah berjalan tadi kan Iya. seperti anak-anak Langsung masuk sudah masuk kelas sebelum mengumpulkan disuruh otomatis, gitu. ya. Jadi melalui pengamatan ya, melihat keberhasilannya nggih. Melalui pengamatan. Yang poin terakhir ini Bu Aziza, untuk diferensiasi, apakah ada rencana untuk mengembangkan jenis diferensiasinya atau sudah cukup nih saya pakai diferensiasi proses sama konten aja? Berbeda tergantung materi. Tergantung materi. Iya, kalau saya tergantung materi. Seperti yang kemarin ini memang diferensiasinya di konten. Di konten Memang terutama di konten ya. di situ. Dan juga hasil. Kalau konten itu nanti hasilnya juga beda. Berbeda, Jadi oke. di situ nanti tergantung juga ini pembelajarannya apa. Kalau di misalnya puisi juga itu pasti dari konten, dari apa beda semuanya. Misalnya kita disuruh membuat puisi outdoor misalnya ya, otomatis anak akan mengawasi semua yang dilihat, bukan hanya pada satu titik juga. Nanti hasilnya juga beda-beda. Disuruh ngamati outdoor yang ditulis tentang perasaannya juga bisa kan. Betul. Jadi menyesuaikan materi yang Menyesuaikan materi yang. Iya, itu kalau saya. Oke. Baik Bu Aiza, nggak terasa ini sudah sudah hampir di penghujung sesi dari percakapan kita, percakapan pasca observasi ini ya. Untuk kesimpulannya Bu Aiza, apa sih yang sudah Bu Aiza dapatkan dari sesi kita ngobrol beberapa menit tadi? Kesimpulannya seperti itu. Dari hasil ngobrol kita tadi saya lebih menambah semangat saya untuk selalu mengembangkan model pembelajaran dan juga diferensi dalam pembelajaran Bu, itu ternyata penting sekali, dan juga menerapkan kesepakatan kelas yang harus benar-benar diikuti oleh seluruh anggota kelas dengan rasa senang. Dan tanggung jawab tadi ya. Tanggung jawabnya Mas guru juga siswa, begitu juga dengan siswa. Dengan siswa. Dan saya harap juga nanti Bu Eka ini bisa memberikan motivasi yang lebih lagi untuk saya agar bisa lebih lagi dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Oke, terima kasih waktunya Bu Aziza. Nanti kita bisa lanjut nih ngobrolin hasil ini ya. Saya tertarik sama yang outdoor learning ke perpustakaan tadi. Bisa kita atur waktunya untuk lanjutkan kembali ngobrol ya. Terima kasih banyak Bu Aziza. Lancar semuanya rencana tindak lanjutnya. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.